Gede loh rumahnya loh, mewah loh sebetulnya loh. Tapi Tiko itu ya luar biasa loh. Nih bayangin ya, di rumahnya itu dari energi listrik dia ganti jadi energi lilin, ya kan? Iya. Terus juga energi kompor api dia ganti sama energi tungku. Iya, kayu bakar. Tapi dia memang hebat. Cuma satu energi yang tidak bisa digantikan. Energi apa? Energi kasih sayang ibunya kepada dia yang selalu dia jaga. Luar biasa loh. Itu yang harus kita hebat. Dari umur 11 Ya kan? tahun menemani ibunya sampai sekarang dewasa ya. Itu. Tapi ya mudah-mudahan sekarang Tiko kan rumahnya udah dibersihin. Ya, alhamdulillah. Mungkin hatinya juga udah lebih tenang, lebih bersih. Amin. Apalagi sekarang Simpo Alpa udah masuk ke rumahnya. Jangan-jangan Po Alpa mau ngelamar jadi tukang bersih-bersihnya. Jangan-jangan. Udah mendingan. Iya. Tadi kita udah lihat Po Alpa udah main ke rumahnya. Po Alpa! Katanya mau bawa Tiko ke sini. Ayo, Po Alpa. Po Alpa! Wih, Tiko ketemu lagi. Tiko, apa kabar? Hebat nih. Udah. Tugas Mbak. Udah, ayo Tiko. Tiko duduk. Makasih Tiko ya udah datang. Tega banget. Udah kelar. Tugas lu cuman begitu doang. Seharusnya itu tugasnya Irfan sama Rapi. Gue bela-belain buat demi F-nya. Ya udah kan udah Iya, selesai. udah selesai. Makasih ya, Mpo ya. Makasih. Makasih. Udah, Tiko apa kabar? Sehat? Tiko, aduh. Gua kan datang ke rumah Tiko, ya kan? Itu budgetnya cuma separuh, ya sampai selesai ngapa di sini biar budgetnya juga sampai full. Ya nggak bisa, lihat dong. Kita lihat rumahnya Tiko aja ya, lega. Iya. Rumah lu sempit. Masih gedean rumahnya si Tiko. Ya udah sih. Tapi Po Alpa makasih udah kesana ya. Terima kasih sama-sama loh. Oke, makasih ya Po Alpa. Ya Allah. Makasih ya. Tunggu sampai sini apa ngikut? Nggak, gua rasa lu ngapain sih caper sama si Tiko? Lu pengen jadi istrinya si Tiko apa? Gara-gara rumahnya gede. Enggak. Gua pengen nempel sama Tiko karena tadi gua kalah pamor sama dia, orang-orang pada minta foto sama gua sama dia. Tapi sekarang rumahnya Tiko jadi rame loh. Ih, rame Ya bukan lagi. jadi semua orang ngonten di sana. Kamu risih nggak sih sebetulnya? Ya sebenarnya sampai saat ini kan agak terganggu juga memang. Risih juga. Karena itu sebetulnya area pribadi. Ya, privacy ya. Tapi ya udah itu juga banyak orang yang mensupport ya udahlah ya. Jadi di depan rumahnya aja sekarang aku baru lihat tadi berita di Instagram depan rumahnya kamu tuh banyak orang ya. Iya benar-benar kerumunan tuh. Pada pengen masuk itu tuh gimana sih? Nggak tahu deh. Kepengen Tapi apa. sampai sekarang kamu masih tinggal di situ. Untuk sementara nggak di rumah dulu gitu memang. Karena udah terlalu rame ya. Iya jadi menghindari itu dulu lah. Tadi saya bilang kamu dari usia 11 tahun betul di situ. Ya merawat mamah dengan kondisi begitu. Dari umur 11 tahun. Iya. Wow, berarti kurang lebih 12 tahun ada ya. 12 tahunan. Kamu tanpa tungku, tanpa api, tanpa listrik dan tanpa air. Berapa tahun terakhir? Ya itu kurang lebih 11-12 tahunan. Itu gitu. sepanjang itu. Iya karena sejak itu kan emang mama papa pisah. Setelah itu ya udah kondisi rumah dengan tunggakan listrik dan air akhirnya dicabut. Kamu anak satu-satunya ya? Satu-satunya. Satu-satunya. Iya. Terus ibu sekarang di mana tinggalnya? Tiko, Sekarang sebentar di Neng. rumah sakit. Lagi di rumah sakit. Suaranya gedein dikit ya. Oh iya iya. Iya. Volume. Po, emang volume suaranya di Di belakang. belakang. Ya, jadi ibunya kan sudah dipindahkan dulu sama Iya, Tenopi benar. ya. Nah sekarang kamu akhirnya sendiri di sana. Iya sendiri. Mengurus rumah itu. Katanya dulu ibu di dalam perjuangannya tersebut pernah jualan gorengan juga gitu. Iya memang dulu setelah pisah dengan papa memang kan kondisi finansial agak kurang bagus ya. Mama itu masih inisiatif untuk dagang kayak gorengan, kue-kue. Jadi dia yang masak, aku yang keliling komplek buat ngejualin. Oh gitu. Sambil nitip-nitipin ke warung gitu. Tapi kan sebetulnya maintenance rumah besar itu juga besar pasti ya Vi ya. Nah nggak kepikiran, maaf sekali saat itu nggak kepikiran buat menjual kemudian pindah ke rumah yang lebih kecil gitu, nggak kepikiran sampai seperti itu. Sampai saat ini juga nggak kepikiran. Kenapa bertahan di rumah itu? Ya itu juga keinginan mamah ya. Aku kurang tahu juga karena apa ya. Paling Banyak saat ini, kenangan mungkin Iya ya? bisa jadi. Jadi untuk saat ini paling aku menghargai keputusan mamah gitu aja. Oke. Tapi sekarang udah viral rumahnya nih. Iya, maksudnya tapi selama 11 tahun kan berjuang sendiri gitu loh Vi. Kita kamu jadi satpam komplek Jadi securities di Iya, kompleks itu. jadi setelah aku dagang gorengan dan mamah mungkin nggak tahu kenapa nggak mau melanjutkan usaha dagangannya. Beberapa hari, beberapa bulan tuh emang nganggur kan. Sampai akhirnya jual-jualan perabot, segala macam perabot rumah.
Nah perlahan habis ya udah kan aku nganggur lagi. Oh jadi yang dijual-jual itu perabotan rumah justru. Iya. Oke. Jadi pantesan aja kulit perabotan rumahnya habis ya. Ya habis Habis, kosong. makanya. Kan apa yang udah ke rumahnya? Nggak ada apa-apa di rumahnya. Kagak ada dikata ngemplong. Lah tempat tidurnya gimana tempat tidurnya? Ada kalau untuk kasur tempat ada. tidur ada. Ya. Air. Air, nah itu air Gak ada paling Pi, gak ada air. Kata adanya air sekali. hujan di sono. Jadi ngambil dari tetangga itu ada yang lingkungan tuh peduli, jadi mereka nge-support untuk air. Ada, jadi tetangganya, gue semain sempet komunikasi juga sama Ya. tetangganya, dia dikasih sama Pak Aji, Pak Aji Punitur namanya. Nah, iya. Ya bener. Iya di belakang, gue menelusuri ke situ, jadi terus? dikasih air dia nenteng-nenteng pakai ember Setiap hari. setiap hari. Jadi di situ sebetulnya kan ruangannya banyak. Tidur berdua bareng ibu atau? Tidur berdua bareng ibu satu kamar. Jadi tadinya kan kamar di belakang, tapi nggak tahu kenapa mama pindah. Jadi yang tadinya ruang tamu itu dijadiin kamar tidur. Oh jadi ruang di tamu ruang tamu. dijadikan tempat tidur, Jadi ada TV kasur. nggak ada, nggak TV sama sekali. Boro-boro kan nggak ada TV. listrik. Iya bener-bener loh ini hidupnya. Sampai katanya sempat disangka itu maaf ya rumah hantu katanya. Ya justru memang awal viralnya karena disangka kalau itu rumah tak berpenghuni gitu. Siapa yang Perkataan. liputan awal tuh? Ada salah satu konten kreator YouTuber itu dia memviralkan awalnya di IG sampai akhirnya meledak gitu kan. Ya Terus? jadi nggak nyangka sampai sekarang viral gitu. Ternyata memang berpenghuni gitu. Akhirnya banyak cerita sosial di dalamnya Betul. juga. Ini kita lihat nih before dan afternya ruang tamunya rumah Tiko ada. Jadi tempat tidurnya juga berarti ya. Yuk ada kita nih, lihat kita yuk. lihat nih. Gedung-gedung tua liputannya. Fokus Maka rumah-rumah terbengkalai gitu. rumah tua dan terbengkalai, maka pas lihat ada rumah terbengkalai disangkanya tidak ada penghuni, maka Iya. ketemu Tiko. Dari situ viral. Langsung akhirnya berbondong-bondong orang menolong dan juga membersihkan ya. Bener. Oke. Terus sekarang rumah jadi bersih ya, dibersihin Bukan sama bersih warga lagi. sekitar itu. Alhamdulillah, banyak yang Bersihinnya pakai belangwir, Iya. Iya di support memang. begitu. Pakai belangwir. Pakai belangwir. Dari damkar. Oh jadi damkar datang. Damkar, kemudian banyak sekali ya. Banyak lah bantuan-bantuan dari lingkungan, aparat, segala macam tuh. Ya, itu kekuatan sosial media, kadang-kadang sesuatu itu jadi lebih tersiar kabarnya ketika sudah masuk Benar. ke sosmed itu Benar, sendiri ya. Tapi katanya kemarin-kemarin tuh walaupun di kondisi seperti itu, kebutuhan pokok masih ada aja. Masih. Ada yang memberi atau membeli. Iya, memang ada yang memberi, kayak Pak RT dan lingkungan pun mengupayakan untuk bantuan dari pemerintah segala macam tersampaikan ke aku. Ya, akunya juga kan sambil kerja jadi security kan yang ditawarkan oleh Pak RT itu. Jadi ya aku masih bisa untuk ya beli makan Iya. segala macam gitu. Berarti kan ada yang ngomong kok lingkungannya nggak peduli, justru lingkungan Justru peduli, lingkungan peduli. dengan caranya masing-masing Iya, ya. benar. Tapi ya mungkin tidak bisa lebih dari Lebih itu dari ya. itu kan emang pada kapasitasnya gitu. Tapi yang masak sehari-hari ibu. Ibu masak juga tiap, bisa ya? tiap hari masak. Itu masaknya juga pakai tungku kan Iya, ya? tungku. Itu nyari kayunya di mana? Kan dekat Lender itu kan terkenal bengkel-bengkel furnitur. Banyak di dekat-dekat rumah itu bengkel-bengkel. Jadi limbah-limbah kayu Iya, buat iya. Oke. jadi. Kemudian kalau tidak salah ada Novi datang Iya. untuk mengevakuasi ibu Benar. karena diperlukan penanganan khusus, betul ya? Betul. Oh, sampai sedih banget ya tapi sama ibu. Iya, makanya kan awal-awal Teh Novi datang untuk mengevakuasi itu aku agak berat banget kan ya buat ngelepas karena memang biasanya kan ngerawat mama berdua di rumah. Kalau tiba-tiba tahu-tahu diajak ke rumah sakit gitu kan, yang biasanya di rumah ada mama gitu kan. Jadi berat gitu, tapi ya setelah ya mungkin Yang Teh terbaik Novi ya. juga peduli, ini juga yang terbaik. Jadi ya udah. Oke. gitu. Jadi sama Novi itu gue juga sering berkolaborasi dari dulu untuk menangani teman-teman yang perlu bantuan. Nah, ini ada sebuah tayangan ketika Bu Eni dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Yuk, ini dia. Oke, jadi setelah Om Rew tadi membahas tentang rumahnya, kemudian juga Pratiwi Novianti itu salah satu teman saya juga, konten kreator yang menangani teman-teman biasanya ODGJ. Makanya saya nanya, maaf, Bu Eni itu dinyatakan orang dengan gangguan jiwa. Ya setelah didiagnosa memang perlu penanganan ya, tapi untuk kesehariannya interaksi itu sebenarnya masih normal dengan lingkungan. Jadi Oke. masih bisa ngobrol, diajak ngobrol pun masih masuk gitu, masih dapet, masih Oke. nyambung. Dan memang kan keseharian masih bisa masak, beli makan keluar. Ya. Lebih ke depresi gitu. Iya, bisa Ya. jadi seperti itu. Iya, makanya gangguan jiwa, terganggu Iya. secara Iya, kejiwaan kejiwaan. seperti itu ya. Oke, kalau gitu kita panggilkan yuk. Ini dia teman saya nih, Pratiwi Novianti. Novi. Novi! Aduh, udah lama gak ketemu. Kabar. Kak Novi, aku pebangling loh. Pulang. Kenapa sih, A? Udah
ada Nopi, pulang. Ayo Nopi. Nah kan gue juga penting juga di mari. Apalagi ada Nopi. Ini ada Nopi udah. Iya. Hei, apa kabar sih? Ih, Aslinya cantik ya. Ya, oh berarti di TV nggak cantik oh. Tadi ngomong aslinya cantik. Kagak, maksudnya kalau lagi di kreatornya dia, alis nggak dilempeng-lempeng. cantik, emang selalu gini. Emang selalu gini. Ih, jangan so tau apa ih. Tapi emang aslinya cantik karena dia tuh dulunya juga pramugari. Wow. Kemudian sekarang aktif di kegiatan sosial ya Via. Apa kabar sih? Baik, alhamdulillah. Jadi ketemu Tiko tuh kapan? Bulan apa? Desember, sebelum tahun baru. Sebelum tahun baru, baru-baru ini banget Baru, ya? ya. Ya. Dan Vi, tadi ibunya akhirnya terpaksa harus dibawa ke lewat dinas sosial juga. Betul, karena kita dapat informasi dari followers, terus ada salah satu konten kreator juga yang meminta tolong sama kita, Bang Irfan, untuk membantu ini gimana kondisi Bu Eni. Pas saya lihat juga kan udah ada kisi-kisinya nih, dia udah halusinasi, ngomong sendiri, seperti itu. Ya. Salah satu ciri-ciri orang dalam kondisi perlu bantuan karena gangguan kejiwaan. Betul. Seperti itu ya. Oke, nah di bawah ini ada Novi di sini dan kita akan mengetahui sosok Novi ini siapa. Iya, aku pengen ngobrol banyak sama Novi deh. Alemo. Ya, Alemo. Jangan kemana-mana, tetap di FBP for Your Pagi.